Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Kori Farum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, nggak terasa nih kita sudah memasuki sesi atau pertemuan terakhir kita di semester ini. Nah, minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14 dan kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis, komunikasi melalui teknologi informasi di bagian kedua. Kalau kemarin kita udah membahas kan mengenai komputer, kemudian kita membahas mengenai media penyimpanan data dan juga kita membahas mengenai internet. Nah, ini kita di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai surat elektronik dan juga media sosial. Nah, langsung aja kita masuk di pembahasan pertama mengenai surat elektronik atau email. Jadi, surat elektronik atau electronic mail adalah surat yang disampaikan oleh seorang kepada pihak lain dengan menggunakan media elektronik seperti media internet. Nah, gimana sih cara mendapatkan email gratis? Nih juga pasti sudah banyak yang tahu ya, seperti situs Gmail itu. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit mengenai langkah-langkah bagaimana sih mendapatkan email gratis. Nah, ini di situs Gmail. Nah, yang pertama teman-teman bisa mengunjungi website gmail.com, kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan memasukkan nama, alamat, dan email atau username yang Anda inginkan, dan juga memasukkan password seperti gambar yang tertera. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan informasi tambahan seperti nomor telepon, alamat email, kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir serta gender. Nah, kalau teman-teman sudah selesai mengisi informasi tersebut, silakan kalau selanjutnya klik berikutnya. Nah, setelah teman-teman klik di bagian berikutnya, teman-teman akan diminta untuk menyetujui semua kebijakan dari privasi akun Google. Kalau teman-teman setuju, silakan klik setuju untuk melanjutkan dan pendaftaran akun Gmail akan selesai. Nah, mudah gitu. Selanjutnya di email itu ada apa aja sih? Jadi ada beberapa komponen dalam email itu seperti ada to. Kalau to itu untuk menyatakan alamat penerima pesan email. Kemudian from, kalau from itu menyatakan nama dan alamat pengirim pesan. Kemudian ada CC atau carbon copy, ini menyatakan tembusan pesan email yang akan dikirimkan pihak lain. Ada BCC, ini blind carbon copy, ini seperti CC tapi alamat email tidak tertera dalam header pesan. Kemudian untuk subject ini menyatakan hal atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dan date itu menyatakan waktu dan tanggal. Kemudian sender itu menyatakan alamat email pengirim pesan. Kemudian reply itu juga menyatakan surat jawaban langsung kepada pengirim. Kemudian ada attachment, itu ada sisipan file kalau kita mau mengirimkan file berupa Word atau PDF atau video, gambar, dan lain-lain, itu bisa dengan attachment. Kemudian delete itu kita menghapus pesan. Kemudian save as a drive itu kita menyimpan file dalam bentuk drive. Kemudian inbox itu kotak surat yang masuk. Kemudian send itu file yang mengirim file ke orang yang dituju. Kemudian trash itu tempat penyimpanan file yang sudah terhapus. Nah, ini ada kemudian etika beremail. Jadi ketika beremail ini ada juga etika-etika yang harus kita penuhi. Yang pertama, dalam menyampaikan atau mengirimkan pesan lewat email sebaiknya mencantumkan nama diri Anda yang sebenarnya. Jadi usahakan menggunakan nama asli Anda. Jadi jangan menggunakan nama samaran yang aneh-aneh gitu. Itu akan menunjukkan lebih profesional seperti itu. Kemudian cantumkan ringkasan tentang apa yang ingin disampaikan dalam email tersebut dalam kolom subjek ini. Nah, ini juga banyak terjadi. Jadi misalnya ketika mengirimkan tugas UAS misalnya. Nah, teman-teman jangan hanya menyatukan tugas UAS gitu aja, tapi cantumkan secara
ringkas tapi lebih lengkap gitu, seperti tugas UAS komunikasi bisnis, terus dalam kurung namanya siapa gitu. Jadi kan lebih lebih apa ya, lebih enak gitu, lebih jelas gitu kan. Nah, kemudian apalagi jangan sampai subjek itu kosong. Kalau kosong itu kan apa sih gitu. Nah, ketika kita melamar pekerjaan itu juga harus usaha sebaiknya itu diterapkan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mengirimkan pesan, kalau tidak ada aturan dari perusahaannya, ya silakan kirimkan misalnya namanya, subjeknya tulis lamaran kerja, posisinya apa, kemudian namanya siapa, seperti itu. Kemudian isi pesan yang disampaikan haruslah tetap mengacu pada kaidah seperti yang sederhana, ringkas, dan juga mudah dipahami. Kemudian hindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang bernada menghina, mengejek, atau menghasut dan mengumpat. Ini jelas ya. Kemudian hindari pengiriman pesan yang berulang-ulang, jadi atau spam, itu kita harus hindari. Kemudian hindari penggunaan huruf kapital pada semua pesan yang dikirimkan dan hindari penggunaan font yang berlebihan. Nah, itu untuk etika bisnis. Kemudian kita etika email maksud saya. Kemudian kita masuk ke situs jejaring sosial. Jadi situs jejaring sosial atau yang dikenal juga sebagai media sosial itu adalah media pengiriman pesan instan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Media sosial ini sangat bermanfaat bagi penggunanya untuk berbagai kepentingan, termasuk ya kepentingan bisnis. Nah, ini ada beberapa macam situs jejaring sosial atau media sosial yang sudah banyak kita ketahui. Yang pertama ada Facebook. Facebook ini juga pasti sudah banyak yang tahu ya. Jadi Facebook ini adalah salah satu jaring sosial yang mampu menghubungkan orang-orang dalam sebuah pertemanan atau saling mengirimkan pesan kapan saja dan di mana saja. Facebook ini juga sangat berguna untuk pelaku bisnis karena Facebook ini juga menyediakan fitur atau layanan yaitu Facebook Ads yang nanti teman-teman bisa memasang iklan yang sudah dibuat di Facebook. Nah, itu kemudian Twitter ini juga pasti sudah banyak yang tahu ya. Twitter ini adalah sebuah microblog dan website jejaring sosial yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan informasi baru berupa teks dengan panjang maksimum 140 karakter. Twitter ini juga menyediakan Twitter Ads, tapi juga banyak sekarang pelaku bisnis yang melakukan iklan di Twitter, banyak sekali. Kemudian ada WordPress. Nah, WordPress ini adalah sebuah aplikasi sumber terbuka atau open source yang digunakan sebagai mesin blog atau blog engine. Jadi WordPress ini juga digunakan sebagai CMS atau Content Management System. Jadi ketika kita berbisnis itu penting bagi kita untuk memiliki alamat website atau situs sendiri gitu. Karena dengan website itu kita bisa jadi mencantumkan produk-produk kita sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, kita salah satunya bisa memanfaatkan WordPress ini. Nah, kemudian Blogger adalah sebuah layanan publikasi blog yang didirikan oleh Pira Labs sekitar tahun 99 dan menjadi salah satu layanan publikasi blog pertama di dunia. Nah, dengan blog ini juga kita bisa memanfaatkan untuk mempromosikan produk kita. Jadi dengan misalnya menulis artikel tentang kelebihan produk kita, itu jadi orang bisa lebih memiliki gambaran tentang produk yang kita tawarkan sehingga orang juga semakin tertarik gitu. Kemudian MySpace ini sebuah situs jejaring sosial yang memiliki fitur sangat bervariasi seperti buletin, grup, TV atau video, aplikasi mobile, berita, klasifikasi, karaoke, dan forum. Ini juga banyak digunakan untuk mengiklankan produk. Kemudian WhatsApp ini salah satu media jejaring sosial yang banyak digunakan sebagai media pengiriman pesan instan. Ini juga pasti semuanya udah pada tahu ya. Jadi dengan WhatsApp, apalagi WhatsApp juga meluncurkan aplikasi WhatsApp
bisnis yang sangat berguna untuk teman-teman mengembangkan bisnis teman-teman semuanya. Nah, kemudian ada Line. Line ini mirip-mirip dengan WhatsApp, juga semuanya juga pasti sudah familiar ya dengan aplikasi ini. Jadi, aplikasi pesan instan yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan kepada pihak lain. Beberapa fasilitas yang tersedia dalam Line seperti teks, gambar, suara, dan video. Line ini juga banyak digunakan untuk media bisnis. Nah, kemudian Instagram. Nah, ini juga ya udah semuanya juga pasti tahu ya, Instagram pertama kali dirilis dan dikembangkan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tahun 2010. Instagram ini merupakan program aplikasi gratis berbagi foto dengan cepat melalui jaringan internet. Nah, Instagram ini juga meluncurkan beberapa fitur atau layanan bisnis yang memungkinkan teman-teman untuk membuat akun bisnis di Instagram. Jadi teman-teman juga lebih mudah untuk mengelola bisnis dan mengiklankan bisnis teman-teman semuanya. Nah, kemudian ada YouTube. YouTube dikenal publik sebagai salah satu website berbagi video yang berpusat di San Bruno, California, Amerika Serikat. Jadi YouTube ini menampilkan beraneka konten seperti video, beraneka ragam video. Nah, YouTube ini juga menjadi salah satu media promosi yang baik karena dengan teman-teman membuat video, misalnya mereview produk yang teman-teman buat, itu orang tidak hanya melihat secara grafis tapi juga secara audio. Jadi pesan yang disampaikan itu akan bisa lebih diterima dengan baik oleh audiens gitu. Nah, itu beberapa contoh situs jaring sosial yang banyak digunakan. Nah, itu aja teman-teman untuk materi kita di minggu yang terakhir ini. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di Google Classroom atau di LMS. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk tugasnya jangan lupa untuk teman-teman dikerjakan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.